Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmaida Tausi. Saya dari kelas C8 angkatan 2024 dengan NPM 10 12 40 48. Di kesempatan kali ini kami bakal mempresentasikan hasil proyek Mfinity Digital E-commerce Expo. Proyek ini ngebahas analisis perjalanan bisnis dan perkembangan revenue dari brand parfum Mfinity. Selain itu, kami juga bikin simulasi pitching ke investor dan direksi sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah e-commerce. Semoga presentasi kami mudah dipahami dan selamat menyimak. Di slide ini kita bakal jelasin tentang ide utama dan nilai yang ditawarin Mfinity. Jadi Mfinity itu adalah brand parfum yang mengusung konsep affordable luxury. Artinya kita pengen kasih pengalaman pakai parfum yang terkesan premium tapi harganya masih ramah di kantong. Target utamanya itu mahasiswa sampai early profesional yang pengen tampil lebih percaya diri tanpa harus beli parfum yang mahal. Nah, yang bikin Mfinity beda dari brand lain ini punya aroma yang modern dan elegan, terus ketahanannya sekitar 8-12 jam. Selain wanginya tahan lama, kemasannya juga dibuat premium dan identitas brandnya dibangun supaya kelihatan lebih eksklusif. Jadi meskipun harganya terjangkau, konsumen tetap merasa dapat kualitas dan pengalaman yang premium. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bisnis performan yang berdasarkan pengunjung iklan di Shopee. Nah, pertama kali saya lihat ini ada kunjungan toko yang berdasarkan 7 hari terakhir. Pada pencapaian dengan total Rp1.690.845 dengan pesanan 23. Terus jumlah pengunjungnya tercatat 73 orang. Dan sementara produk yang diklik ini sebanyak 87 kali. Tingkat konversi ini pesanan berada di angka 3,56%. Yang berarti dari setiap 100 pengunjung ini sekitar 3 hingga 4 orang melakukan pembelian dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penjualan meningkat sekitar 26,7%. Sedangkan jumlah pesanan naik 15 hari untuk menunjukkan bahwa performa toko ini mengalami pertumbuhan yang positif. Dan selanjutnya kita bahas performa iklan. Nah, pada iklan produk selama 1 bulan terakhir, iklan memperoleh 2.900 tayang yang impressions dengan klik 93. Terus nilai CTR-nya itu sebesar 3,26% yang menunjukkan iklan cukup mampu menarik perhatian calon pembeli. Untuk mengklik produk, total biaya iklan ini dikeluarkan adalah sekitar 50.000 dan menghasilkan penjualan dari iklan sebesar 446.000 dengan 5 pesanan. Terus nilai ROAS-nya ini mencapai 8,92 yang artinya setiap pengeluaran iklan sebesar Rp1 menghasilkan sekitar 8,92%. Terus omset penjualan nilai ROAS ini tergolong sangat baik karena menunjukkan iklan yang memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan meskipun jumlah pesanan dari iklan belum terlalu banyak. Produk yang jelas, ulasan pelanggan, serta pelayanan toko ke depan. Comprehensive rate masih dapat ditingkatkan melalui optimasi tampilan produk. Pemberian voucher promo gratis ongkir dan respon chat yang lebih tepat. Kemudian untuk top produknya ini berdasarkan kontribusi penjualan produk yang paling banyak ini menghasilkan penjualan berasal dari halaman produk yaitu sebesar Rp1.374.847 atau sekitar 81% dari total penjualan toko. Sementara itu kontribusi dari afiliat mencapai Rp315.998 atau sekitar 19%. Sedangkan penjualan dari live Shopee dan video Shopee masih Rp0. Hal ini menunjukkan pencarian pada halaman produk dibandingkan fitur live maupun video. Karena kita belum melakukan live ya, jadi wajar kalau misalkan hasilnya
belum signifikan atau masih nol gitu. Sebagai kesimpulan, performa bisnis toko menunjukkan hasil yang positif. Penjualan mengalami peningkatan tingkat konversi yang cukup baik juga. Dan iklan memiliki efisiensi yang tinggi seperti ROAS 8,92 dan sebelumnya itu ROAS-nya adalah 7. Namun masih terdapat peluang untuk menghasilkan jumlah traffic dan pembesaran kontribusi penjualan. Dan fitur live video serta optimasi iklan agar pesanan yang berasal dari iklan ini semakin meningkat. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan pada rekan saya. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia dengan NPM 101241002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian harga pokok produksi atau HPP. Dari produk parfum yang kami jual, HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk hingga siap dijual kepada konsumen. Biaya tersebut kami bagi menjadi 3 cluster utama. Yang pertama ialah bahan dan kualitas sebesar 53,14%. Bagian ini merupakan biaya terbesar karena mencakup bahan utama untuk membuat parfum. Di dalamnya terdapat bibit parfum sebesar 13.000 per botol dengan total biaya 520.000. Ada juga alkohol sebagai bahan pelarut sebesar 55.000 per botol, total 200.000. Kemudian terdapat BOP atau biaya overhead pabrik seperti listrik, air, dan peralatan produksi sebesar 2.500 per botol atau total 100.000. Karena bahan baku merupakan komponen utama produk, maka presentasenya menjadi yang paling besar, yaitu 53,14% dari total biaya produk. Kedua, pengemasan dan logistik sebesar 18,66%. Setelah parfum selesai produksi, produk harus dikemas agar aman dan menarik saat diterima pelanggan. Biaya ini meliputi ada botol parfum sebesar 2.000, box kemasan sebesar 3.000, label produk sebesar 700, biaya packing sebesar 1.500. Sehingga total biaya pengemasan dan logistik mencapai 288.000 atau sekitar 18,66% dari seluruh biaya. Ketiga, ada fly from dan pemasaran sebesar 28,20%. Biaya ini digunakan agar produk dapat dikenal dan terjual secara atau melalui marketplace. Komponen ini terdiri dari biaya iklan sebesar 175.000, potongan biaya admin Shopee sebesar 156.000, subsidi ongkos kirim sebesar 104.000. Total biaya pemasaran mencapai 435.000 atau sekitar 28,20%. Dari seluruh komponen tersebut diperoleh HPP kumulatif sebesar 38.575.000 untuk setiap botol parfum. Dan angka tersebut sudah mencakup biaya produksi, kemasan, kualitatif, serta sebagai biaya pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas atau break even point. BEP adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan belum memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Asumsi yang digunakan adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk iklan sebesar 175.000. Sedangkan biaya variabel untuk setiap produk adalah 34.200 perak per botol. Perhitungannya sebagai berikut. Harga jual satu botol parfum adalah 65.000, kemudian dikurangi biaya variabel sebesar 34.200 perak, sehingga diperoleh kontribusi keuntungan sebesar 3.80 perak untuk setiap botol yang terjual. Selanjutnya, biaya tetap sebesar 175.000 dibagi dengan kontribusi per botol sebesar 3.800 perak, sehingga diperoleh hasil 5,58 unit.
Karena produk tidak bisa dijual dalam bentuk pecahan, maka dibuat menjadi 6 botol. Artinya, perusahaan hanya perlu menjual minimal 6 botol parfum agar seluruh biaya dikeluarkan dapat kembali. Pada praktisnya, kami menghasilkan penjual 40 botol sehingga jumlah tersebut jauh melampaui titik impas. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang kami jalankan sudah menghasilkan keuntungan dan memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas iklan yang kami jalankan, yang diukur menggunakan e-forma, kampanye, dan nilai ROAS. Pertama, e-forma iklan selama 1 bulan. Selama 1 bulan, iklan kami memperoleh 9.400 impresi. Artinya, iklan ditampilkan sebanyak 940 kali kepada pengguna. Dari jumlah tersebut terdapat 285 klik, yaitu pengguna yang tertarik untuk melihat produk kami. Nilai CTR atau click-through rate mencapai 3,05%. CTR menunjukkan persentase orang yang mengklik iklan setelah melihatnya. Semakin tinggi CTR, berarti iklan semakin menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, biaya setiap klik atau corot per klik adalah sebesar 614. Artinya, kami hanya mengeluarkan sekitar 600 rupiah setiap kali seseorang mengklik iklan. Selanjutnya, konversi iklan dari 285 klik berhasil menghasilkan 13 pesanan atau total 15 produk yang terjual. Sehingga diperoleh conversion rate sebesar 4,56%. Artinya, dari setiap 100 orang yang mengklik iklan, sekitar 4-5 orang akhirnya melakukan pembelian. Terakhir adalah ROAS atau return or overseeing set. ROAS digunakan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari biaya iklan yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini, biaya iklan sebesar Rp175.000 berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 1.200.000. Sehingga nilai ROAS adalah 7,09. Artinya, setiap Rp1.000 yang kami keluarkan untuk iklan mampu mengeluarkan pendapatan sebesar 7,9. Nilai ROAS yang tinggi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang kami gunakan cukup efektif dan mampu memberikan hasil yang menguntungkan bagi bisnis. Dan yang selanjutnya ada key learning. Insight pertama yaitu terkait pricing atau strategi harga. Melalui analisis yang dilakukan, kita menemukan bahwa pendapatan harga jual di angka 65.000 sangat efektif. Angka ini berhasil mempertahankan margin keuntungan kita di level lebih dari 30%. Menariknya lagi, harga ini juga sudah ideal untuk menyerap biaya-biaya operasional tambahan secara mandiri seperti potongan biaya admin, marketplace, serta promo gratis ongkir tanpa mengerus profitabilitas utama. Yang selanjutnya, insight kedua berfokus pada pengemasan atau packing. Kita mengambil langkah taktis dengan mengalokasikan biaya packing ekstra sebesar 1.500 unit per unit. Hasilnya sangat signifikan. Langkah ini berhasil menekan tingkat kerusakan barang hingga retur mencapai 0%. Dampak positifnya langsung dirasakan pada kepuasan pelanggan yang dibuktikan dengan meningkatnya ulasan atau review bintang 5 pada toko kita. Dan untuk insight ketiga, kita mengidentifikasi adanya click to order gap. Dari total 285 klik iklan yang masuk, hanya menghasilkan 13 pesanan. Artinya, konversi rate kita berada di angka 4,56%. Setelah dianalisis, celah ini terjadi karena adanya hambatan psikologis dari calon pembeli. Mereka masih ragu untuk melakukan check out karena minimnya volume ulasan produk di phase awal ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita telah menyiapkan tindakan korektif yang terfokus pada yang pertama, program loyalitas. Kita akan meluncurkan voucher khusus dan cashback sebesar 5% untuk menarik minat pembeli. Yang kedua, optimasi WhatsApp bisnis. Memaksimalkan fitur Quick Replies guna memberikan edukasi produk secara
cepat, serta memberikan rekomendasi aroma yang dipersonalisasi kepada calon pelanggan. Tujuan akhirnya dari strategi korektif ini sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan pembeli melalui ulasan yang organik serta interaksi yang proaktif. Dengan demikian, kita dapat mengikis keraguan calon pelanggan dan mendongkrak konversi rate iklan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zeki Zakaria. Saya dari kelas C8 angkatan 24 dengan NPM 101240002. Dan untuk terakhir kita masuk ke rencana scale up 3 bulan atau growth plan. Jadi di bulan pertama tuh fokus kami adalah melakukan optimalisasi konversi internal toko di Shopee kami, dan target taktisnya tuh menaikkan rasio konversi dari level sedang untuk menyentuh target ideal sebesar 3,5%. Dan eksekusi yang kami lakukan itu adalah melalui perbaikan visual foto katalog menggunakan tema luxury backdrop. Jadi secara agresif itu mendorong ulasan bintang 5 dari pelanggan dan melakukan optimasi kata kunci pada Shopee Ads. Jadi langkah ini cukup penting karena alokasi modal iklan itu kan sebesar 175.000 dan ini dapat bekerja jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Terus kita masuk ke bulan kedua, jadi kami itu berfokus pada perluasan jangkauan pasar dengan target penjualan mencapai 80 pieces produk dalam sebulan. Nah, strateginya itu adalah mengalokasikan profit kami ini untuk merekrut para influencer. Jadi di mana kelompok kami itu secara berani akan memutarkan kembali 100% dari total laba, yaitu sebesar sekitaran sejuta murni sebagai modal kontrak kerjasama dengan para endorsers. Dan untuk bulan ketiga atau terakhir, jadi kami itu akan melakukan monetisasi nilai rata-rata transaksi per konsumen dengan target akumulasi volume kumulatif menembus angka 150 pieces. Nah, di bulan ketiga ini kami akan mengeksekusi 2 inovasi sekaligus, yaitu launch bundle promo, jadi menerapkan sistem paket bundling, beli 2 varian aroma berbeda dengan potongan harga yang khusus. Terus juga merilis varian aroma baru di etalase toko. Jadi langkah bundling ini memiliki landasan data logistik yang sangat kuat karena terbukti gitu mampu memangkas porsi pengeluaran HPP untuk pengemasan sekunder dan biaya subsidi ongkir platform, sebab beberapa unit produk dapat dikirimkan secara kolektif di dalam satu paket logistik yang sama. Baik, untuk pertanyaan pertama, kenapa Anda memilih parfum yang extrait de parfum untuk produk ini, dan untuk ketahanannya berapa lama? Baik, jadi kami memilih jenis extrait de parfum itu karena extrait de parfum itu memiliki konsentrasi biang parfum tertinggi ya dibandingkan jenis lainnya. Jadi berdasarkan data tren pasar dan ulasan langsung dari pembeli, jadi parfum kami ini atau Mfinity ini terbukti bisa bertahan sangat lama, yaitu sekitar 8 hingga 12 jam hanya dengan sekali semprot, sehingga sangat hemat untuk aktivitas seharian. Dan berdasarkan data laporan keuangan Anda, pada penjualan keberapakah Anda itu mencapai BEP atau titik impas? Baik, berdasarkan hitungan akuntansi laporan keuangan kami, jadi dengan modal iklan awal sebesar 175.000 dan margin kontribusi itu 30.800 per botol, toko kami itu secara absolut berhasil mencapai titik impas atau BEP pada penjualan unit ke-6, karena saat ini penjualan aktual kami sudah mencapai 40 unit. Nah, jadi dari banyaknya platform e-commerce di Indonesia ini, kenapa Anda memilih Shopee? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi alasan kami memilih Shopee itu karena platform ini tuh memiliki basis pengguna terbesar di Indonesia, khususnya untuk kategori produk kecantikan atau beauty and care. Nah, selain itu tuh Shopee menyediakan fitur gratis ongkir dan program affiliate yang terbukti menyumbang hingga 19% dari total penjualan toko kami selama masa operasional ini.